Eramania, ngomongin soal gula, mungkin yang pertama kali ada di pikiran lo adalah pemanis untuk minuman atau mungkin makanan. Nah, gula ini sebenarnya nggak cuman sekedar gula pasir, gula merah, atau mungkin gula aren. Nah, gula ini adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan juga komoditas perdagangan utama. Gula ini sendiri paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat seperti yang sering lo konsumsi atau mungkin ada di dapur lo. Gula sederhana seperti glukosa yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolis asam menyimpan energi yang digunakan oleh sel. Sementara gula sebagai sukrosa sendiri diperoleh dari nira, tebu, bit gula, ataupun aren. Tapi Aramania, lo tahu nggak kalau ternyata konsumsi gula itu dapat menyebabkan kecanduan? Gula sebenarnya sih bukan suatu hal yang harus dihindarin, karena sebenarnya tubuh juga ngebutuhin gula. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kelebihan mengonsumsi gula yang justru akan menyebabkan berbagai penyakit hingga meningkatkan risiko kematian. Apalagi nih, tanpa kita sadari, gula juga berpotensi menimbulkan kecanduan. American Psychiatric Association menyebutkan kalau misalnya gula dapat menimbulkan kecanduan karena melepaskan opioid dan dopamin di otak. Mengonsumsi gula juga dapat meningkatkan pelepasan serotonin dan neurotransmitter yang memberi kita perasaan bahagia. Sederhananya sih, makan gula ini bisa menyebabkan perubahan kimiawi di otak kita. Hal itulah yang menyebabkan kita merasa baik. Tapi sayangnya, begitu perasaan itu hilang, kita akan menginginkan lebih. Jadi bisa dibilang makan gula ini bisa menjadi sebuah lingkaran setan. Itulah sebabnya kenapa kita ingin makan lebih banyak setelah glukosa mencapai tingkat yang rendah. Nah, kondisi inilah yang memberikan dampak kecanduan bagi kita. Gula sendiri dianggap sebagai komoditas tertua di dunia. Artinya, keberadaan gula udah ada sejak lama. Sebelum gula menguasai dunia, yang pertama muncul adalah madu pada 10.000 sebelum Masehi. Nah, madu ini sendiri adalah pemanis yang digunakan untuk makanan. Ada dua madu yang digunakan pada masa itu, yaitu adalah madu dari lebah dan juga getah manis dari pohon. Kalau untuk madu lebah sendiri digunakan oleh orang-orang yang berdiam di negara tropis. Sementara getah manis pohon dimanfaatkan oleh orang-orang dari negara yang beriklim salju. Awalnya gula tebu dikenalkan oleh orang-orang Polinesia kemudian menyebar ke India. Pada saat itu India masih dikuasai oleh Raja Darius dari Persia. Kira-kira pada tahun 510 sebelum Masehi, Raja Darius ini menemukan tumbuhan tebu yang mereka sebut sebagai batang perumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah. Ya, seperti berbagai penemuan manusia lainnya pada zaman itu, keberadaan tebu sangat dirahasiakan dan dijaga ketat. Sedangkan produk olahannya diekspor dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, lama-kelamaan rahasia tanaman tebu akhirnya terbongkar nih. Setelah terjadi ekspansi besar-besaran oleh orang-orang Arab pada abad ke-7 sesudah Masehi. Ketika mereka menguasai Persia pada tahun 642, mereka pun menemukan tanaman tebu yang sedang tumbuh dan kemudian mempelajari cara membuat gula. Selama ekspansi berlanjut, mereka pun mendirikan pengolahan-pengolahan gula di berbagai daratan lain yang mereka kuasai, termasuk di Afrika Utara dan juga Spanyol. Sementara itu, orang-orang Barat Eropa mengenal gula sebagai hasil dari Perang Salib pada abad ke-11. Para prajurit yang pulang menceritakan keberadaan dalam tanda kutip rempah baru yang enak ini. Nah, akhirnya gula pertama diketahui tercatat di Inggris pada tahun 1099. Nah, abad-abad berikutnya merupakan periode ekspansi besar-besaran perdagangan Barat Eropa dengan dunia timur, termasuk di dalamnya adalah impor gula. Sebagai contoh, dalam sebuah catatan pada tahun 1319, harga gula di London sebesar 2 shilling tiap pound. Nilai ini setara dengan beberapa bulan upah buruh rata-rata pada zaman itu. Sehingga dapat dikatakan kalau misalnya gula sangatlah mewah nih pada waktu itu. Bahkan nih pada saat pesta penyambutan ketika Henry III dari Prancis mengunjungi Venice, sebuah pesta diadakan untuk menghormatinya dengan menampilkan piring-piring dan kain linen yang semuanya terbuat dari gula. Karena waktu itu gula adalah barang mahal, gula juga seringkali dianggap sebagai obat. Banyak petunjuk kesehatan dari abad ke-13 hingga ke-15 yang merekomendasikan pemberian gula kepada orang-orang cacat untuk memperkokoh kekuatan mereka. Pada abad ke-15, pemurnian gula Eropa umumnya dilakukan di Venice.
Nah, Venice ini nggak bisa lagi melakukan monopoli ketika Vasco da Gama berlayar ke India pada tahun 1498 dan mendirikan perdagangan di sana. Meskipun demikian, penemuan orang-orang Amerika lah yang telah mengubah konsumsi gula di dunia. Dalam salah satu perjalanan pertamanya, Columbus membawa tanaman tebu untuk ditanam di kawasan Karibia. Iklim yang sangat menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman tebu menyebabkan berdirinya sebuah industri dengan cepat. Kebutuhan terhadap gula yang besar bagi Eropa menyebabkan banyak kawasan hutan di Kepulauan Karibia menjadi hampir seluruhnya hilang. Digantikan dengan perkebunan tebu seperti misalnya di Barbados, Antigua, dan separuh dari Tobago. Tanaman tebu dibudidayakan secara massal. Jutaan orang dikirim dari Afrika dan India untuk bekerja di penggilingan tebu. Oleh karenanya, produksi gula sangat erat kaitannya dengan perdagangan budak di dunia barat. Secara ekonomi, gula sangatlah penting. Sehingga seluruh kekuatan Eropa membangun atau berusaha membangun jajahan di pulau-pulau kecil Karibia dan berbagai pertempuran terjadi untuk menguasai pulau-pulau tersebut. Setelah itu, tanaman tebu dibudidayakan di berbagai perkebunan besar di kawasan-kawasan lain di dunia, seperti India, Indonesia, Filipina, dan kawasan Pasifik untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa dan lokal. Pada tahun 1750 terdapat 120 pabrik pemurnian gula yang beroperasi di Britania, dengan hanya menghasilkan 30.000 ton per tahunnya. Pada tahap ini, gula masih merupakan sesuatu yang mewah dan memberi keuntungan yang sangat besar, sehingga gula dijuluki emas putih. Keadaan ini juga berlaku di negara-negara Eropa Barat lainnya. Para pemerintah menyadari keuntungan besar yang didapati dari gula dan oleh karenanya mengenakan pajak yang sangat tinggi. Akibatnya, gula tetap merupakan sebuah barang mewah. Keadaan ini terus bertahan sampai dengan akhir abad ke-19 ketika kebanyakan pemerintah mengurangi atau menghapus pajak dan menjadikan harga gula terjangkau untuk warga biasa. Hingga hari ini, gula seakan menjadi senyawa wajib yang ada di setiap dapur kebanyakan orang. Tingginya minat manusia mengonsumsi makanan atau minuman manis menyebabkan gula menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai macam penyakit. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat 4 pembunuh terbesar bukan lagi perang, bencana alam, atau penyakit menular lainnya, melainkan penyakit-penyakit serius yang ditimbulkan karena gaya hidup tidak sehat. Keempat pembunuh manusia terbesar itu adalah diabetes, kanker, jantung, dan juga paru-paru. 3 dari 4 pembunuh manusia terbesar itu salah satunya penyebabnya adalah mengonsumsi gula secara berlebihan. International Diabetes Federation mencatat diabetes telah menyebabkan 6,7 juta kematian di dunia pada tahun 2021. Ini berarti ada 1 kematian setiap 5 detik sekali. Tiongkok menjadi negara dengan jumlah kematian akibat diabetes terbesar di dunia. Kematian akibat diabetes di Tiongkok mencapai 1,39 juta orang pada tahun 2021. Amerika Serikat berada di peringkat kedua dengan jumlah kematian sebanyak 669.000, lalu India berada di peringkat ketiga dengan jumlah sebesar 647.000. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-6 dalam daftar ini. Jumlah kematian akibat diabetes di Indonesia mencapai 236.000 pada tahun 2021. Mungkin angka ini akan bertambah setiap tahunnya, mengingat kecenderungan masyarakat Indonesia yang sangat menyukai makanan maupun minuman manis, terutama pada usia remaja. Ya, seperti yang kita ketahui lah ya, 1/4 penduduk di Indonesia merupakan remaja berusia antara 10 sampai 24 tahun. Artinya, dalam beberapa dekade ke depan, para remaja tersebut akan tumbuh menjadi dewasa produktif yang menggerakkan perekonomian negara. Tapi, dengan pola konsumsi gula yang telah melewati batas rekomendasi WHO, para remaja ini akan beresiko terkena diabetes dan obesitas hingga rentan mengalami penyakit jantung di kemudian hari. Terus gimana dong solusinya? Sebenarnya, solusi yang paling utama adalah mulai dari diri sendiri. Misalnya, kalau lo ngerasa suatu barang ini nggak bermanfaat atau mungkin justru banyak banget nih risiko negatif buat kehidupan lo, dalam hal ini adalah gula, ya sebisa mungkin untuk lo hindarin. Atau justru mungkin lo nggak sentuh sama sekali. WHO sendiri telah merekomendasikan bahwa asupan gula idealnya tidak boleh lebih dari 5% dari jumlah total asupan energi. Terus, yang udah dilakukan oleh pemerintah di dunia apa untuk menekan permasalahan ini? Mereka menerapkan konsep pajak minuman dan makanan yang mengandung gula atau sugar tax.
Cara ini digunakan untuk mengurangi risiko penyakit kronis termasuk diabetes. Harapannya supaya masyarakat mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula akibat tingginya harga oleh penambahan pajak. Sugar tax ini telah diterapkan oleh beberapa negara maju, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Hungaria, dan beberapa negara maju lainnya. Berhasil gak cara tersebut? Menurut sebuah laporan usia diterapkan sugar tax, penjualan makanan dan minuman yang mengandung gula mulai menurun. WHO sendiri mencatat bahwa kenaikan harga minuman atau makanan manis mempengaruhi terhadap turunnya konsumsi makanan tersebut sebanyak 20%. Sementara di Indonesia sendiri sebenarnya masih dalam tahap kajian sih. Meski masih ada pro dan kontranya nih. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengusulkan untuk menerapkan tarif cukai pada produk minuman manis. Hal inilah yang disampaikan Sri Mulyani pada saat rapat kerjasama bersama Komisi 11 DPR RI pada 19 Februari 2020. Objek bea cukai ini berlaku pada minuman yang mengandung pemanis, baik gula, dan pemanis buatan yang siap untuk dikonsumsi. Selain itu, juga pada minuman yang konsentratnya dikemas dalam bentuk jualan eceran yang konsumsinya masih memerlukan proses pengeceran. Mungkin gak mudah ya untuk menekan kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi gula. Tapi kalau misalnya kita berkaca pada negara-negara maju yang lebih dulu ngambil sikap dengan cara menerapkan sugar tax, mungkin aja nih hal ini bisa jadi salah satu langkah awal untuk memerangi candu gula dan menekan angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit yang ditimbulkannya.